Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sendang Lawean. 1000 keajaiban diri dalam genggaman kegelapan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sendang Lawean, Sewu Kerso Gendeng Wulung. Kabut tebal menggantung rendah di atas sebuah sendang. Udara malam terasa berat, menyelubungi segala sesuatu dengan keheningan yang mencekam. Suara serangga malam berhenti. Seolah makhluk-makhluk kecil itu tidak ada sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Di tepi sendang, sepasang manusia berdiri, tubuh mereka gemetar antara ketakutan dan harapan. Seorang pria tua berjubah hitam yang memiliki satu mata berdiri di depan mereka, menggenggam tongkat bercabang yang tampak seperti akar pohon yang telah hidup ratusan tahun. Suaranya dalam dan berat seperti berasal dari kedalaman tanah. Tempat ini bukan hanya peristirahatan air, tetapi juga gerbang bagi mereka yang tidak kasat mata. Apa yang kalian minta jika dikabulkan tidak pernah gratis. Sudahkah kalian siap membayar harganya? Pasangan itu saling berpandangan, wajah mereka pucat diterangi cahaya bulan, tetapi mata mereka berbicara tentang tekad yang telah ditempa oleh tahun-tahun keputusasaan. Pria itu mengangguk pelan, suaranya parau ketika akhirnya berkata, "Kami siapa apapun yang diminta, kami akan memberikannya. Kalau begitu, ikuti aku." Pria bermata satu mengangguk, memimpin mereka lebih dekat ke arah tepi air. Permukaan sendang hitam pekat seperti cermin yang tidak memantulkan apapun selain kegelapan. Aroma bunga melati bercampur bau tanah basah menusuk hidung mereka, menambah rasa tidak nyaman yang sudah melingkupi suasana. "Masuklah ke dalam air," perintah sang pemandu kepada wanita. Wanita itu ragu sejenak, tubuhnya gemetar, tapi pandangan penuh harap dari suaminya memaksa langkah-langkah kecil yang berat ke dalam air. Ketika air dingin menyentuh kulitnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dinginnya bukan hanya fisik, tetapi juga seperti menyusup ke dalam jiwanya. Ia menahan nafas saat air menyentuh pinggangnya, lalu terus melangkah hingga tubuhnya terendam hingga dada. Pria bermata satu mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang terdengar kuno. Kata-katanya bergema seperti suara yang memantul dari setiap sudut sendang. Udara di sekitar mereka terasa berubah lebih berat, hampir sulit untuk bernafas. Tiba-tiba permukaan air sendang bergetar, menciptakan riak yang tidak berasal dari gerakan manusia. Wanita itu merasakan sesuatu menyentuh kakinya di bawah air. Dingin, licin, dan bergerak. Ia menahan teriakan, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Dari tengah sendang perlahan muncul sosok wanita anggun. Gaunnya hitam berkilauan dengan selendang kuning, wajahnya pucat tetapi cantik dengan tatapan mata tajam yang menembus jiwa. Sosok itu berdiri di atas air seolah tidak terpengaruh oleh gravitasi. "Apa yang kalian inginkan di sini?" Suaranya lembut tetapi penuh kekuatan seperti angin yang menyapu gunung. Pria bermata satu menunduk hormat. "Dewi, mereka datang memohon anak darimu. Mereka telah menanti selama 11 tahun, tetapi usaha mereka sia-sia." Wanita itu mengangkat pandangannya, matanya seperti menilai kedalaman jiwa mereka. "Aku bisa memberikan apa yang kalian minta, tetapi hanya dengan satu syarat." Pria bermata satu menoleh ke arah sepasang pasutri yang meminta bantuannya, seolah bertanya apakah mereka siap untuk mendengar syarat yang diberikan.
Syarat apa itu, Dewi? Anak yang lahir akan menjadi milikku pada waktunya. Sebagai gantinya aku akan memberkati kalian dengan anak-anak lain setelah itu. Pria itu tampak ragu sejenak, tetapi tatapan istrinya memberikan kekuatan. Ia mengangguk. Kami siap apapun itu. Sang Dewi melangkah di atas air sendang. Gaunnya yang berkilauan bergerak perlahan seperti tertiup angin yang tidak terasa. Tatapan matanya memancarkan kekuatan, memaksa siapapun yang melihatnya tunduk tanpa keberanian untuk melawan. Sebagai tanda perjanjian ini, kalian harus menyatukan jiwa kalian di tempat ini di hadapan para saksiku, ujarnya sambil mengangkat satu tangannya ke arah kegelapan di sekitar sendang. Ia mengangkat tangannya dan dari bayangan pepohonan di sekitar sendang makhluk-makhluk menyeramkan mulai bermunculan. Mereka berdiri diam mengelilingi sendang seperti patung-patung hidup yang mengawasi. Ada yang setinggi pohon, tubuhnya kurus kering seperti kulit kayu mati, dan ada pula yang menyerupai manusia tetapi wajahnya kosong. Tanpa mata ataupun mulut, nafas berat mereka terdengar menciptakan irama yang aneh dan mengganggu. Tidak perlu takut, masuklah ke air, gabungkan jiwa kalian di hadapan Dewi dan saksinya. Pria itu dengan tubuh gemetar melepas sandal dan kain yang ia kenakan, menyisakan tubuhnya yang hanya tertutup kain sarung basahan. Ia perlahan melangkah ke dalam air. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah air sedang menarik tubuhnya, menghisap tenaga yang tersisa. Ketika mencapai istrinya, tubuhnya terasa kaku, bukan hanya karena dinginnya air, tetapi juga karena kehadiran makhluk-makhluk itu yang kini berdiri lebih dekat. Nafas mereka terdengar berat, menciptakan suara seperti desahan angin di malam hari. Mulailah, ujar Dewi, suaranya menggema di seluruh sendang. Sang suami menoleh ke arah istrinya. Dengan hati-hati, tangan kasarnya menyentuh bahu istrinya yang dingin. Mereka saling menatap, mencoba menemukan keberanian di mata satu sama lain. Dengan wajah yang masih dipenuhi air mata, sang istri berbisik lirih. Kita lakukan ini demi anak kita. Pria itu mengangguk, tangannya perlahan bergerak melepas kain yang menyelimuti tubuh istrinya tanpa tersisa. Mereka merapatkan diri. Sang istri mengerang saat hentakan pertama dari suaminya. Pelan namun pasti wanita itu mulai mendesah seirama dengan hentakan dari sang suami. Tangannya mencengkeram erat tengkuknya. Mereka mulai menikmati apa yang mereka lakukan tanpa menghiraukan sosok-sosok yang sedang memperhatikan mereka. Hingga di hentakan terakhir, mereka berdua mengerang bersamaan. Setelahnya, tubuh wanita itu terasa begitu lemas, begitupun yang dirasakan oleh suaminya, namun dirinya masih bisa bertahan memeluk tubuh istrinya. Sang Dewi penunggu sedang mengibaskan selendangnya. Tidak lama kemudian sebuah cahaya merasuk ke dalam tubuh wanita itu. Anak ini akan lahir pada malam Jumat Kliwon. Sampai saatnya tiba, rawatlah anak itu dengan baik. Kelak aku akan membutuhkannya. Sosok sang Dewi menghilang, diikuti oleh makhluk-makhluk menyeramkan yang lenyap ke dalam kabut. Wanita itu merasakan sesuatu yang hangat menyentuh rahimnya dan air mata mengalir di pipinya. Ia tahu keajaiban telah terjadi, tapi ia juga tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Gayatri, cepat bangun nak, nanti ayam-ayam sudah habis makan sebelum kamu. Suara Bu Asi terdengar lantang dari dapur. Di ruang tengah, bau harum nasi goreng yang digoreng dengan bawang merah memenuhi udara. Dari kamar kecil di ujung rumah, Gayatri muncul. Rambutnya masih berantakan, alisnya mengerenyit karena mata yang setengah tertutup. Gadis berusia 12 tahun itu tampak setengah sadar. Ia menguap panjang sebelum menyeret langkahnya menuju meja makan dengan kaki telanjang yang menginjak lantai dingin. Bu, ayam kan gak makan nasi, kenapa harus buru-buru? Ucap Gayatri sambil mengucek mata dengan punggung tangan. Bu Asi menoleh dari dapur, tangannya sibuk mengaduk sayur lodeh di atas tungku kayu. Bukan soal ayamnya, Dok. Kamu harus bangun pagi biar rezekimu lancar. Orang Jawa selalu bilang, wong sing molor kalah karo ayam. Gayatri duduk di bangku kayu panjang di dekat meja makan. Wajahnya masih malas-malasan. Namun mendengar perkataan ibunya, ia tertawa kecil meski tidak sepenuhnya paham apa maksudnya. Di hadapannya sepiring nasi goreng yang masih mengepul sudah terhidang. Bau bawang putih dan kecap manis membuat perutnya yang kosong langsung berbunyi. Di sudut ruangan, Pak Danu sedang sibuk mempersiapkan cangkul dan topi capingnya.
Wajahnya yang tirus terlihat serius, tapi tangan kasarnya bergerak luas menggulung tali pada pegangan cangkul yang sudah aus. Ia berhenti sejenak mengamati Gayatri yang mulai menyendok nasi goreng dengan sendok kaleng yang sedikit penyok. Gayatri, kamu kan suka jajan cenil sama jenang yo? Tanyanya tiba-tiba duduk di bangku panjang di samping anak semata wayangnya itu. Gayatri mengangguk cepat. Iya pak, tapi Gayatri lebih suka jenang yang pakai gula Jawa. Ia tersenyum lebar, matanya berbinar membayangkan rasa manis jenang yang lengket di lidah. Pak Danu mengelus rambut Gayatri dengan tangan kerasnya. Kalau begitu nanti kamu bantu ibumu nyapu halaman yo. Bapak mau ke sawah pagi ini, pulang sore jadi nggak sempat bersih-bersih halaman. Gayatri mengangguk sambil menelan makanannya dengan cepat. Iya pak, Gayatri janji nyapu sampai bersih. Pak Danu tersenyum, wajahnya sedikit lelah tapi penuh kehangatan. Kehidupan sederhana di rumah kecil mereka mungkin jauh dari kemewahan, tapi cinta dan tawa selalu hadir. Ia berdiri meraih topi caping dan cangkulnya. Sebelum keluar ia menepuk pundak Gayatri dengan lembut. Hati-hati ya pak. Pak Danu berbalik sejenak, tersenyum di bawah sinar matahari pagi yang mulai mengintip dari balik dinding bambu. Iya Gayatri, jangan lupa bantu ibumu. Pak Danu melangkah keluar, meninggalkan suara gemeretak lantai kayu yang usang. Di kejauhan suara ayam berkokok mengiringi langkahnya menuju sawah. Di dalam rumah, Bu Asim memandangi Gayatri yang masih menikmati sarapannya dengan senyuman penuh kasih. Hari baru dimulai di rumah kecil itu, sederhana namun penuh kebahagiaan. Setelah membantu Bu Asim menyapu halaman, Gayatri melangkah keluar rumah. Di bawah pohon mangga besar yang menaungi halaman, Lia, Rani, dan Yuni sudah berkumpul. Mereka duduk di atas tanah memutar-mutar batang ilalang di tangan mereka sambil tertawa-tawa kecil. Gayatri, cepat kesini, kita main gobak sodor yuk, ucap Lia yang melambaikan tangan. Mendengar ajakan itu, Gayatri tersenyum lebar. Ia segera melepas sandal dan berlari ke arah teman-temannya. Dalam sekejap mereka mulai bermain, menggaris tanah berdebu dengan tongkat kayu untuk membuat kotak-kotak permainan. Aku jadi penjaganya dulu ya. Permainan dimulai, suara tawa dan jeritan kecil menggema di udara sore. Yuni yang tubuhnya kecil dan lincah berhasil melewati garis pertama dengan mudah. Lila yang sedikit lebih gemuk mencoba menyusul, tetapi Gayatri dengan cepat menghadangnya. Kena. Kamu cepet banget sih Gayatri. Lila tertawa malu sambil kembali ke garis awal. Angin sore berhembus lembut menggoyangkan daun-daun pohon mangga di atas mereka. Keringat membasahi wajah dan rambut anak-anak itu, tetapi mereka tidak peduli. Kesenangan sederhana seperti ini sudah cukup membuat hati mereka penuh kegembiraan. Namun di tengah permainan, Gayatri tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah. Ia memegang perutnya dengan kedua tangan, merasakan nyeri yang aneh. Kenapa kamu Gayatri? Aku nggak tahu, rasanya aneh banget. Gayatri gugup menunduk ke arah celana kain yang ia kenakan. Dia melihat ada noda basah yang samar dan aroma amis perlahan tercium. Gayatri berdiri terpaku sejenak, wajahnya berubah panik. Aku harus ke rumah dulu. Gayatri, ada apa? Langkah Gayatri semakin cepat melewati halaman dan langsung masuk ke dalam rumah. Ia mendapati Bu Asi yang sedang duduk di lantai dapur, menumbuk bumbu dengan lesung. Bu, aku kenapa ya? Bu Asi menoleh melihat Gayatri berdiri dengan tangan yang terus memegangi perutnya. Ia segera bangkit menatap anak perempuannya dengan seksama. Matanya jatuh ke noda di celana Gayatri. Seulas senyum muncul di wajahnya. Oh Gayatri, kamu udah besar, Nduk. Tenang, ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar untuk perempuan seusiamu. Nanti ibu ajari kamu ya. Gayatri mengangguk pelan meski rasa cemas masih tersisa dalam hati. Ia tahu sesuatu yang baru telah terjadi, membawa hidupnya menuju lembaran lain yang belum pernah ia alami. Matahari perlahan tenggelam di balik pohon-pohon rindang desa Sendang Jati. Di pelataran rumah, Gayatri duduk di atas bangku kayu, menggerak-gerakkan kakinya yang telanjang sambil menunggu. Tatapannya sesekali mengarah ke arah jalan setapak di depan rumah, berharap melihat sosok yang ia rindukan. Gayatri, itu bapakmu pulang. Bu Asi baru keluar dari dapur sambil membawa sapu lidi. Gayatri menoleh cepat, senyumannya merekah saat melihat Pak Danu muncul di kejauhan,
memikul cangkul di bahunya dan membawa sebuah bungkusan kecil di tangan kirinya. Langkahnya mantap meski wajahnya terlihat lelah. "Bapak bawa apa?" Ia menghampiri bapaknya sebelum ia sempat masuk ke rumah. Pak Danu tersenyum, meletakkan cangkulnya di sudut rumah sebelum menyerahkan bungkusan kecil itu. "Ini jenang kesukaan kamu, Gayatri." "Jenang gula Jawa." Ia memeluk bapaknya erat, membuat lelah di wajah Pak Danu seketika terganti dengan kehangatan. Di ruang tamu keluarga kecil itu berkumpul. Gayatri duduk di dekat ayahnya, sibuk membuka bungkusan jenang. Sementara itu, Bu Asim menuang air hangat ke dalam gelas tanah liat dan meletakkannya di meja kecil di depan Pak Danu. "Bapak tadi kerja sampai ke sawah bawah ya?" "Ya, panennya bagus. Hasilnya juga lumayan, tapi yang paling bikin bapak semangat ya ini. Lihat, Gayatri senang makan jenang." Mata Pak Danu menatap penuh kasih pada anak semata wayangnya. Setelah beberapa saat, Gayatri menelan ludah. Ia meletakkan jenang di pangkuannya ragu-ragu sebelum berbicara. "Pak, tadi siang Gayatri ada sesuatu yang aneh." "Ada apa, nak? Ceritakan ke bapak." "Gayatri tiba-tiba merasa perutnya nyeri, lalu ada darah di celana Gayatri. Ibu bilang itu artinya Gayatri udah besar." Mendengar itu, Pak Danu terdiam sejenak. Wajahnya menyiratkan keterkejutan sekaligus kesadaran bahwa anak perempuannya kini tengah melewati sebuah fase penting dalam hidupnya. "Anakku sekarang sudah remaja. Itu hal yang wajar, Gayatri. Tanda kalau kamu sudah jadi anak gadis. Tapi kamu harus dengar baik-baik ya. Mulai sekarang jaga dirimu baik-baik, dengarkan nasihat ibumu, dan jangan lupa selalu berdoa." Gayatri mengangguk meski masih sedikit bingung. Ia memeluk Pak Danu erat, merasa aman di pelukan bapaknya. Setelah makan malam selesai, Gayatri beranjak tidur di kamar kecilnya di bawah sinar lampu minyak yang temaram. Ia terlelap dengan senyuman sementara Bu Asim memastikan kelambu anaknya terpasang rapat untuk melindunginya dari nyamuk. Di tengah malam yang pekat, di tepi sendang, seorang pria parubaya berdiri membungkuk. Matanya hanya satu, yang lain tertutup oleh bekas luka yang kasar. Ia mengenakan jubah hitam kumal yang hampir menyatu dengan malam. Di depannya seorang wanita tua duduk di atas batu besar, mengunyah daun sirih dengan gerakan lambat. Bibirnya merah darah oleh cairan sirih yang ia kunyah. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti menahan nafas untuk mendengarkan percakapan yang akan terjadi. Wanita tua itu meludah ke tanah. Cairan merahnya menguap seketika begitu menyentuh tanah sendang, meninggalkan aroma anyir yang samar. "Jiwan." Suara wanita itu serak, tetapi ada kekuatan yang memaksa pendengarnya untuk memperhatikan. 3 hari lagi adalah malam yang telah lama dinanti. Upacara Sewu Kerso akan digelar. Sang Dewi membutuhkan anak yang dulu ia titipkan. Waktunya telah tiba. Pria bermata satu itu, Jiwan, menunduk lebih dalam. Ekspresinya tidak berubah, tetapi tangannya yang menggenggam tongkat kayu bercabang tampak lebih erat. "Apakah sudah pasti, Nyai? Anak itu masih hijau, belum sepenuhnya matang dalam kekuatan. Jika darahnya diberikan sekarang, apakah cukup untuk memenuhi kehendak Dewi?" Wanita tua itu yang disebut Nyai tertawa kecil, suara tawanya seperti kerikil yang tergiling. Ia mengunyah lagi daun sirih sebelum menjawab. "Dewi tidak membutuhkan kematangan kekuatannya. Darahnya adalah kunci, bukan isinya. Anak itu lahir dari perjanjian yang mereka buat di tempat ini. Sudah saatnya perjanjian ditepati." Jiwan mengangkat kepalanya sedikit, mata tunggalnya menatap Nyai dengan sorot penuh pertimbangan. "Anak itu sudah terikat dengan keluarganya. Mengambilnya tidak akan mudah.
Orang tuanya adalah pria keras kepala dan ibunya. Ia mungkin merasakan sesuatu jika mereka melawan apa yang harus saya lakukan. Kau pikir mereka bisa melawan kehendak Dewi? Mereka hanya bidak-bidak kecil dalam permainan ini. Jika mereka menolak, singkirkan. Dewi tidak peduli pada manusia biasa yang tidak tahu tempat mereka. Jiwan mengangguk perlahan meskipun ada keraguan di wajahnya. Baiklah, Nyai. Tapi anak itu, apakah ia tahu takdirnya? Apakah burung di sangkar tahu ia akan disembelih? Tidak, Jiwan. Anak itu hanya tahu bahwa hidupnya adalah anugerah. Ia tidak pernah tahu bahwa hidupnya juga adalah kutukan. Jiwan berdiri tegak menatap bayangan Sendang yang tampak semakin gelap. Baiklah, 3 hari lagi aku akan membawa anak itu ke hadapan Dewi. Darahnya akan menjadi persembahannya diminta. Nyai tersenyum puas. Ia meludah sekali lagi ke tanah. Kali ini cairan sirinya menyala sesaat seperti bara api kecil sebelum lenyap. Bagus, Jiwan, jangan membuat kesalahan. Sang Dewi tidak pernah memaafkan kegagalan. Angin malam bertiup lebih dingin saat Jiwan melangkah mundur menunduk hormat sebelum berbalik meninggalkan Sendang. Nyai tetap duduk di sana mengunyah sirih dengan tenang, sementara bayangan-bayangan di sekitar Sendang tampak bergerak mendekat, seolah-olah mendengarkan setiap kata yang baru saja diucapkan. Balai desa saat itu dipenuhi dengan aroma kemenyan yang menguar, menyelubungi udara dengan aura mistis. Lilin-lilin kecil di atas altar mulai menyusut, apinya bergetar seiring tiupan angin malam yang berhasil menyusup melalui celah dinding bambu tua. Pamitraan Jiwan berdiri di depan altar, tongkat kayu hitamnya menghentak pelan lantai tanah, menarik perhatian para warga yang duduk bersila di sekelilingnya. Pak Danu berada di antara mereka menunduk dalam diam, namun matanya sesekali melirik ke arah Pamitraan. Di dalam hatinya ada firasat buruk yang mulai menguat, terutama sejak Pamitraan menyebut nama keluarganya beberapa minggu lalu dalam pertemuan kecil yang lalu. Pamitraan Jiwan membuka pertemuan dengan suara berat penuh wibawa. Ritual Sewu Kerso tahun ini bertepatan dengan malam bulan purnama. Ini adalah momen langka dan Dewi telah meminta sesuatu yang lebih besar dari kita. Pengorbanan kali ini akan menentukan keseimbangan dunia kita dan dunianya. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Ketegangan mulai memenuhi ruangan. Persembahannya diminta adalah darah seorang anak gadis yang telah ditandai sejak kelahirannya. Itu adalah kehendak Dewi. Pak Danu merasa nafasnya tertahan. Kalimat itu seperti belati yang menusuk ke dalam hatinya. Ia tahu apa artinya. Ia tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Pamitraan Jiwan menatap Pak Danu. Matanya yang satu memancarkan sorot tajam. Danu, sudah waktunya kau menyerahkan Gayatri. Ia adalah pilihan Dewi. Anakmu telah ditakdirkan untuk menjadi penghubung antara kita dan dunia Dewi sejak hari ia dititipkan kepadamu. Pamitraan, Gayatri, ia masih terlalu muda. Ia bahkan belum memahami apa yang sedang terjadi. Pamitraan Jiwan mendekatkan tubuhnya ke arah Pak Danu. Tongkatnya dihentakkan sekali lagi, menciptakan suara keras yang menggema di balai desa. Kau tidak memahami posisi kita di sini, Danu. Ini bukan tentang kehendakmu.
Ini tentang kehendak Dewi. Jika kau menolak, kau akan melawan takdir, dan itu akan membawa kehancuran bagi kita semua. Pak Danu menunduk mencoba menyembunyikan gejolak emosinya. Warga lain hanya bisa menatap tanpa berani ikut campur. Dalam hati mereka merasa iba, tapi ketakutan pada kemarahan Dewi jauh lebih besar. Pikirkan ini baik-baik, Danu. Kau diberi waktu 2 malam untuk mempersiapkan Gayatri. Jika kau menolak, aku sendiri yang akan membawanya ke altar pada malam Sewu Kerso. Pak Danu menggenggam tangannya erat-erat. Tidak ada jawaban yang ia berikan, hanya anggukan kecil yang dipaksakan keluar dari tubuhnya. Pamitaran Jiwan mundur ke posisi awal, kembali memimpin sisa pertemuan dengan doa. Namun bagi Pak Danu, suasana itu sudah kosong, seakan dunia di sekitarnya telah memudar. Dalam perjalanan pulang, langkah Pak Danu terasa semakin berat. Ia tahu bahwa waktu yang dimiliki keluarganya hampir habis. Setibanya di rumah, Bu Asih segera menyambutnya di ruang tengah. Wajahnya sudah cemas, seakan ia tahu ada kabar buruk yang dibawa suaminya. Masih, kenapa kamu belum tidur? Aku sendiri tidak tahu, Pak. Entah kenapa sejak tadi aku tidak bisa tidur. Apa terjadi sesuatu di balai desa? Pak Danu mengangguk perlahan, air matanya menggenang di sudut matanya. Ia meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Firasatmu benar, Asih. Mereka meminta Gayatri. Pamitaran bilang waktunya sudah tiba. Mata Bu Asih membelalak dan ia terduduk lemas di lantai. Tangisannya pecah memenuhi ruangan kecil dengan suara pilu. Tidak, Pak, tidak mungkin. Kita tidak bisa menyerahkan Gayatri. Dia adalah anak kita, darah daging kita. Aku tahu, Asih, aku tahu. Tapi kalau kita menolak, mereka akan mengambilnya dengan paksa. Kita harus mencari jalan keluar. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang berani menentang pamitaran. Tidak ada yang pernah berhasil lari dari kehendak Dewi. Pak Danu terdiam. Dalam hatinya ia tahu bahwa jawaban itu harus ditemukan dalam 2 malam yang tersisa. Ia harus memilih antara keluarganya dan nasib desanya, antara cinta seorang ayah dan ketakutan akan kutukan Dewi. Pak Danu bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini ia tidak pergi ke sawah seperti biasanya. Pagi itu ia duduk di ruang tengah rumah sederhana mereka, sibuk menulis sesuatu di buku catatannya yang sudah usang. Dari kamar kecil di ujung rumah, langkah kecil terdengar. Gayatri, putri semata wayangnya, muncul dengan rambut acak-acakan, baru saja bangun dari tidurnya. Bapak lagi nulis apa? Gayatri mendongakkan kepala mencoba melihat isi buku yang sedang ditulis oleh bapaknya. Pak Danu tersenyum, menoleh lalu mengelus kepala Gayatri dengan lembut. Loh, anak bapak sudah bangun toh? Ini bapak sedang nulis tentang desa kita. Memangnya ada cerita apa, Pak? Cerita tentang desa kita, nak. Apa Gayatri boleh membacanya? Gayatri kali ini berjinjit mencoba melihat buku yang tersembunyi di bangkuan bapaknya. Ini belum selesai, Gayatri. Nanti saja kalau sudah selesai ya. Tenan ya, Pak? Iya, Gayatri, bapak janji. Sekarang ayo kita sarapan dulu. Tadi ibu masak makanan kesukaan kamu. Pecak bawal, Pak. Pak Danu tersenyum memberikan anggukannya, membuat Gayatri melompat kecil penuh kegirangan. Pecak bawal adalah makanan favorit Gayatri. Sengaja Pak Danu dan Bu Asih menyiapkannya. Ia ingin membuat anaknya senang sebelum mengambil keputusan apa yang akan dilakukannya nanti. Hari itu Pak Danu menghabiskan waktu di rumah menulis di buku catatannya, sementara di halaman belakang rumah Gayatri sedang bermain bersama 3 temannya, Intan, Surya, dan Bima. Mereka memutuskan untuk bermain petak umpet sebelum petang tiba. Kamu jadi penjaga ya, Gayatri? Seru Intan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, bersembunyi di balik pohon besar. Baiklah, aku hitung sampai 10 ya. Suaranya terdengar ceria dan tawa teman-temannya berbaur dengan suara angin sore yang lembut.
Gayatri mulai menghitung dengan mata terpejam, sementara yang lain berlarian mencari tempat bersembunyi. 1, 2. Surya menyelinap ke balik tumpukan jerami di pojok halaman. Bima memanjat pohon mangga dengan gesit, sementara Intan memilih bersembunyi di balik semak-semak. 9, 10. Aku cari kalian. Ia berdiri di tengah halaman, memutar tubuhnya perlahan seolah merasakan kehadiran mereka. Biasanya mencari teman-temannya membutuhkan waktu lama, tapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh. Ketika Gayatri memejamkan mata lagi, gambaran samar muncul dalam pikirannya. Ia bisa melihat Surya yang meringkuk di balik jerami, Intan yang menahan napas di balik semak, dan Bima yang duduk diam di atas dahan pohon. Bayangan itu begitu jelas seolah-olah mereka berada tepat di depannya. Ia berjalan dengan langkah pasti menuju tumpukan jerami dan langsung berkata, "Surya, kamu ada di sini kan?" Surya terkesiap. Ia terlonjak keluar dari tempat persembunyiannya. "Kok kamu tahu aku nggak bikin suara sama sekali loh?" Gayatri hanya tersenyum kecil dan melanjutkan pencariannya. Ia berjalan ke arah semak-semak di dekat pagar bambu dan berkata dengan nada percaya diri, "Intan, kamu di balik semak ini." Intan muncul dengan wajah penuh kebingungan. "Gayatri, kamu curang ya? Ada yang ngasih tahu aku ada di sini ya?" Gayatri tidak menjawab, hanya mengangguk pelan lalu mengarahkan pandangannya ke atas pohon mangga. "Bima, turun, aku tahu kamu di situ." Bima yang awalnya merasa tempat persembunyiannya sempurna terpana. "Mana mungkin kamu tahu aku di sini? Aku nggak bikin suara dan nggak ada jejak kakiku sama sekali." Teman-temannya berkumpul di dekat Gayatri. Wajah mereka dipenuhi rasa penasaran dan sedikit heran. "Gayatri, gimana kamu bisa tahu tempat kita bersembunyi? Kamu pakai ilmu apa sih?" Surya mencoba bercanda untuk menyembunyikan rasa takutnya yang samar. Gayatri menggeleng, wajahnya terlihat bingung. "Aku juga nggak tahu, tadi waktu aku merem aku kayak bisa ngelihat kalian. Aku nggak ngerti gimana caranya." "Kamu nggak bercanda kan? Kamu beneran bisa tahu kita di mana?" "Iya, tapi anehnya aku juga baru ngalamin ini sekarang." Suasana yang sebelumnya ceria berubah menjadi hening. Angin sore bertiup lebih kencang, membawa daun-daun bergesekan seperti bisikan halus. Bima menatap Gayatri dengan raut wajah ragu. "Kamu gak ngerasa ada yang aneh belakangan ini, Gayatri?" Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Bu Asih memanggil dari dalam rumah. "Gayatri, sudah sore, ayo masuk dulu. Sudah cukup mainnya." Gayatri mengangguk dan mengajak teman-temannya kembali, namun di dalam hatinya perasaan aneh itu terus mengganggunya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya dan mengapa ia bisa melihat sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya? Malam itu keluarga kecil Pak Danu duduk mengelilingi meja makan sederhana di ruang tengah rumah mereka. Lampu minyak di atas meja memancarkan cahaya redup. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok dan piring yang beradu pelan. Pak Danu tampak tenggelam dalam pikirannya, sementara Bu Asih yang duduk di sebelahnya diam-diam mengamati wajah suaminya yang suram. Gayatri duduk di seberang mereka, makan dengan lahap meski wajahnya terlihat seperti menyimpan sesuatu. "Gayatri, hari ini main apa saja dengan teman-temanmu?" Gayatri mengangkat wajahnya, berhenti mengunyah lalu menjawab dengan riang. "Kami main petak umpet, Bu, seru banget." "Oh ya, siapa yang jaga?" Bu Asih tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya yang tidak kunjung hilang sejak pembicaraannya dengan Pak Danu malam sebelumnya. "Gayatri, Bu." Gayatri tersenyum lebar, tapi kemudian wajahnya berubah sedikit ragu. "Tapi ada yang aneh." "Aneh? Maksudmu bagaimana, Dok?" "Tadi waktu main aku bisa tahu di mana teman-temanku bersembunyi. Padahal mereka gak ngasih tahu apa-apa dan aku juga gak lihat mereka bersembunyi." Pak Danu dan Bu Asih saling pandang, mata mereka berbicara tanpa kata-kata. Wajah Bu Asih langsung pucat, sementara Pak Danu mencoba menjaga ketenangannya. "Kamu tahu di mana mereka bersembunyi? Bagaimana caranya?" Pak Danu berusaha terdengar tenang meskipun dadanya berdebar kencang.
Aku gak tahu, tapi waktu aku merem aku kayak bisa melihat mereka di tempat mereka bersembunyi. Seperti mimpi tapi aku sadar. Bu Asi menelan ludah, suaranya hampir tidak keluar. Gayatri, kamu pernah merasakan ini sebelumnya? Baru tadi Bu, aku juga bingung. Teman-temanku sampai heran kenapa aku bisa tahu. Suasana di meja makan mendadak mencekam. Pak Danu menatap Bu Asi dengan sorot mata yang menyeratkan ketakutan. Ia tahu apa arti dari kejadian ini. Darah Gayatri yang telah dituntut oleh Dewi dalam ritual Sewu Kerso mungkin memang bukan darah biasa. Gayatri, kalau kamu ngerasa ada yang aneh lagi apapun itu, segera beritahu bapak dan ibu ya. Jangan simpan sendiri. Iya Pak, tapi apa aku salah kalau aku bisa merasakan itu? Pak Danu tersenyum kecil. Meski senyuman itu tampak dipaksakan, ia mengulurkan tangan dan mengelus kepala Gayatri. Kamu tidak salah, Nduk. Itu cuma sesuatu yang belum kita pahami. Bu Asi menggenggam tangan Gayatri, mencoba menenangkan dirinya dan anak semata wayangnya. Namun di dalam hatinya perasaan takut terus menghantuinya. Mereka tahu bahwa waktu semakin mendekat dan pilihannya harus mereka buat kian sulit. Makan malam itu berakhir tanpa banyak bicara lagi. Pak Danu dan Bu Asi tahu bahwa mereka harus segera memutuskan langkah selanjutnya demi melindungi Gayatri dari takdir yang telah ditetapkan oleh desa dan dewi mereka. Ketika malam tiba dan Gayatri sudah tertidur bersama Bu Asi, Pak Danu bergegas menuju balai desa. Di sana bersama beberapa pria desa lainnya yang melaksanakan kewajiban bagi desa mereka, yaitu pemujaan. Usai pemujaan, mereka semua duduk melingkar di teras balai desa. Jantung Pak Danu berdegup semakin kencang saat Pamitran mulai membuka percakapan. Danu. Iya Pamitran. Waktu sudah semakin dekat. Apa kau telah mempersiapkan Gayatri? Pak Danu menggenggam lututnya erat-erat, nafasnya tersengal seolah ia baru saja berlari jauh. Pamitran, saya mohon, Gayatri masih terlalu muda. Apa tidak bisa membiarkannya hidup lebih lama lagi? Paling tidak sampai dirinya menikah. Ia belum banyak merasakan pahit manisnya kehidupan. Danu, kau tahu apa yang akan terjadi jika kau melanggar perjanjian yang telah kau buat dengan Dewi? Perlindungan desa ini, hidupmu, semuanya adalah hasil dari pengorbanan yang kau janjikan. Kau telah menikmati berkatnya selama ini. Apakah sekarang kau hendak mengingkari semuanya? Pak Danu berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, namun ada keberanian yang mulai muncul di balik ketakutannya. Kalau memang harus ada yang membayar, biar saya yang melakukannya. Saya bersedia menyerahkan nyawa, asal Gayatri tetap hidup lebih lama. Dewi bisa mengambil apa saja dari saya, tapi tidak ada saya. Suara Pak Danu bergema di balai desa memecah keheningan. Jiwan menghentakkan tongkatnya lagi, kali ini lebih keras. Bodoh, apa kau pikir darahmu cukup untuk menggantikan perjanjian itu? Dewi tidak meminta nyawamu, Danu. Ia meminta darah seorang gadis perawan yang telah ia pilih sejak kelahirannya. Itu adalah hukum yang tidak bisa kau ubah. Lalu apa gunanya saya sebagai orang tua kalau saya tidak bisa melindungi anak saya sendiri? Apa gunanya semua ini, Pamitran? Apa gunanya Dewi? Kalau dia meminta anak-anak kita untuk dibantai demi memuaskan hasratnya. Kalimat itu membuat Pamitran Jiwan terdiam sesaat, namun matanya memancarkan amarah yang semakin besar. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Pak Danu, suaranya lebih rendah namun penuh ancaman. Hati-hati dengan kata-katamu, Danu. Dewi mendengar segala yang kita ucapkan. Jika kau menghinanya, kau tidak hanya mengundang kutukan bagi dirimu, tapi juga bagi seluruh desa ini. Pak Danu menggertakkan giginya, mencoba menahan rasa takut yang membanjiri tubuhnya, namun ia tetap berdiri tegak. Biarlah kutukan itu jatuh pada saya, biarlah saya yang memikul akibatnya. Tapi
Tapi saya tidak akan menyerahkan Gayatri. Saya akan melindunginya, meski itu berarti melawan kehendak Dewi. Pamitra Jiwan melangkah mundur, sorot matanya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Kau benar-benar berani menantang Dewi. Kau tahu apa artinya ini, Danu? Kau tahu apa yang akan terjadi pada keluargamu, desamu, dan dirimu sendiri? Pak Danu mengangguk tegas meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya tahu, tapi jika harus memilih antara kehilangan anak saya atau seluruh dunia ini, saya tetap akan memilih anak saya. Gayatri adalah hidup saya. Saya lebih baik mati daripada harus melihatnya dijadikan korban. Suasana semakin mencekam, udara di dalam balai desa terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata mulai bergerak di antara mereka. Pamitra Jiwan menatap Pak Danu dengan mata yang menyala penuh amarah. Kau akan menyesali keputusan ini, Danu. Pamitran menoleh ke arah warga yang berada di sana. Semua orang seketika berdiri. Pamitran menatap tajam ke arah Pak Danu. Kau telah memilih jalan kehancuran. Kau tidak hanya melawan Dewi, tapi juga seluruh desa ini. Pamitran berpaling ke arah warga desa yang sejak tadi memperhatikan perbincangan mereka. Semuanya demi keselamatan desa. Seret anak Danu, bawa dia ke sini. Semua orang mengangguk. Mereka memegangi tangan Pak Danu agar tidak bisa menghalanginya. Namun entah mendapatkan kekuatan dari mana, Pak Danu memberontak. Ia bergegas berlari keluar dari balai desa. Warga yang terkejut dengan tindakannya segera mengejarnya, dipimpin oleh Pamitran. Suara langkah kaki mereka terdengar memecah keheningan malam, menyusur jalan setapak menuju rumah Pak Danu. Pak Danu berlari secepat mungkin. Di dalam pikirannya hanya ada satu hal: menyelamatkan Gayatri. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Nafasnya terengah-engah, peluh bercucuran dari dahinya, tapi ia terus berlari menuju rumahnya yang terletak di ujung desa. Ketika sampai di depan pintu rumah, ia langsung mendobrak masuk, membuat lampu minyak di dalam rumah bergoyang nyaris padam. Bangun, kita harus pergi sekarang. Pak Danu mengguncang tubuh Bu Asi yang terlelap di depan. Bu Asi terbangun dengan kaget. Wajah suaminya terlihat tegang, berbeda dari biasanya. Ada apa, Pak? Kenapa tergesa-gesa seperti ini? Di kamar kecil di sudut ruangan, Gayatri muncul dengan rambut acak-acakan dan wajah mengantuk. Apa yang terjadi, Pak? Pak Danu tidak menjawab. Ia bergegas menuju laci di sudut ruangan dan menarik keluar sebuah buku usang dan sebuah golok untuk berjaga-jaga. Buku itu adalah buku catatan yang ia tulis beberapa hari terakhir. Entah apa isinya, yang pasti ia sudah mempersiapkannya untuk saat seperti ini tiba. Ambil lampu minyak itu, AC. Kita harus pergi sekarang. Matanya memandang penuh kecemasan ke arah pintu. Bu Asi merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Meski bingung, ia segera mengambil lampu minyak dan menggenggam tangan Gayatri erat-erat. Ayo nak, kita ikuti bapakmu. Mereka keluar dari rumah di bawah sinar bulan yang suram. Hanya lampu minyak di tangan Bu Asi yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di jalan setapak. Langkah mereka cepat, tapi di kejauhan terdengar suara gemuruh langkah-langkah lain. Suara warga yang sedang mengejar mereka. Mereka sudah dekat. Jangan berhenti, ikuti aku. Mereka berlari melewati ladang kosong, rumpun bambu dan pohon pisang yang bergoyang diterpa angin. Gayatri yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi terus menggenggam tangan ibunya sambil sesekali menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat mereka tiba di tepi sungai. Arusnya deras. Airnya berkilauan memantulkan sinar bulan. Pak Danu berhenti memandang sungai itu dengan tatapan putus asa. Kita tidak bisa lari lagi, mereka akan segera sampai di sini. Pak, kita harus melindunginya. Jangan sampai mereka mengambil anak kita. Dia masih terlalu muda. Pak Danu mengangguk. Matanya beralih ke tepi sungai yang dipenuhi batang-batang pisang. Ia segera meraih golok yang ia bawa, lalu mulai memotong gedebok pisang dengan cepat. Pak Danu memotong 2 batang gedebok pisang dan menyatukannya dengan kayu pendek yang ia tancapkan kuat-kuat. Rakitan sederhana itu akan menjadi penyelamat Gayatri. Sementara itu, Bu Asi memeluk anaknya yang gemetar ketakutan. Gayatri menangis, suaranya tertahan di tenggorokan.
Bu, aku takut. Aku tidak mau pergi sendiri. Nah, dengar kata papamu, ini satu-satunya cara agar kamu selamat. Pegang kedpo ini erat-erat. Biarkan arus membawamu. Sungai ini akan mengarah ke 3 desa lainnya. Jika kamu sudah merasa jauh dan arusnya melemah, segera menepi. Cari bantuan di sana. Kamu harus kuat, nak. Kamu harus hidup. Jangan khawatirkan kami. Ia membuka baju Gayatri, menyelipkan buku catatan yang ia bawa di perut anaknya, lalu mengikatnya erat dengan kain. Buku ini penting, berikan pada siapapun yang menemukanmu. Mereka harus tahu apa yang terjadi di desa ini. Aku tidak mau pergi tanpa bapak dan ibu. Pak Danu memandang istrinya. Bu Asih mengangguk pelan, mencoba menahan kesedihannya. Kau harus tetap hidup, Gayatri. Itulah yang paling penting. Temukan kebahagiaanmu di luar sana. Pak Danu mengangkat anaknya ke atas rakit gedebok pisang. Dengan tangan gemetar, Pak Danu mendorong rakit itu ke tengah sungai. Gayatri hanya bisa menangis memandang kedua orang tuanya yang berdiri di tepi sungai. Arus deras mulai membawa rakit itu menjauh, perlahan menghilang di bawah bayangan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang tepian. Teriakan warga semakin mendekat. Obor-obor mereka sudah terlihat di antara pepohonan. Pak Danu dan Bu Asih masih berdiri tegak menghadapi warga yang datang dengan wajah marah. Mereka tidak akan menyentuh anak kita. Aku bersamamu, Pak. Ketika warga akhirnya tiba di tepi sungai, mereka langsung mengepung Pak Danu dan Bu Asih, tapi perhatian mereka teralihkan oleh sesuatu di tengah sungai. Beberapa dari mereka mencoba melihat lebih jelas, namun rakit kecil itu sudah terlalu jauh, hanyut bersama arus. Gayatri memandang dari kejauhan, air matanya bercucuran. Ia melihat warga desa menyeret kedua orang tuanya pergi. Mereka berdua tidak melawan, tapi wajah mereka tetap teguh, seolah mengatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Arus sungai semakin kuat, membawa Gayatri semakin jauh. Di dalam hati ia hanya bisa berdoa bahwa satu hari nanti ia akan menemukan kebebasan dan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan, menunjukkan pukul 11 malam. Angin malam yang dingin membawa aroma tanah basah, membuat suasana terasa sunyi namun damai. Di teras rumahnya yang sederhana, seorang pria duduk di atas bangku kayu, menatap ke arah ember, alat pancing, dan kotak kecil berisi umpan yang sudah ia siapkan. Bulan purnama bersinar terang, cocok untuk memancing malam karena cahayanya membuat kegelapan sedikit lebih terang. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, menunggu temannya yang berjanji akan datang malam ini. Lingga! Suara seseorang memanggil dari arah pagar rumah. Arlingga menoleh. Sosok Rido berdiri di sana, melambai sambil tersenyum lebar. Ayo, udah siap belum? Kita berangkat sekarang. Arlingga bangkit mengambil ember dan alat pancingnya. Namun saat ia mendekati pagar, matanya menangkap seseorang berdiri di samping Rido. Itu Juna, sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Juna, kamu ikut juga? Sekali-sekali aku coba mancing malam lah. Arlingga mengangguk kecil, meski dalam hati ia sedikit heran. Juna bukan tipe orang yang tertarik pada memancing, apalagi di malam hari. Tapi kehadiran Juna malah membuatnya lebih bersemangat. Baguslah, lebih ramai lebih bagus. Ketiganya berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan lebat. Udara malam terasa dingin, disertai aroma tanah basah yang tercium samar-samar. Ember kecil berisi umpan dipegang erat oleh Arlingga, sementara Rido membawa alat pancingnya yang terlihat baru dan berukuran besar. Di belakang mereka, Juna berjalan santai sambil memainkan senter kecil yang menyorot tanah berkerikil di depan kakinya. Lingga, umpan kamu cuma cacing? Iya, cacing. Cacing paling ampuh buat ikan besar. Aku bawa ulat daun pisang. Juna menunjukkan toples kecil yang berisi ulat daun pisang. Rido yang melihat itu tidak mau kalah. Mau dapat ikan besar pakai cacing sama ulat? Nih lihat aku. Rido menunjukkan kantong kresek hitamnya ia pegang. Arlingga dan Juna saling tatap saat melihat isi kantong kresek Rido. Tidak lama kemudian tertawa bersama. Yang bener aja doh, masa ikan mau kamu kasih mie goreng? Ia berdecak. Ia mengambil wadah isi mie goreng itu lalu menjelaskan. Ini bekal buat aku.
umpannya iki loh. Rido menunjukkan sebuah wadah yang berisi jangkrik. Arlingga dan Juna terkekeh, namun kali ini menertawakan satu sama lain karena gagal paham. Kirain mau kamu kasih mie goreng. Perjalanan terasa lebih ringan dengan obrolan ringan seperti ini. Namun ketika mereka semakin dekat ke tempat yang dimaksud Rido, suasana mulai berubah. Jalan setapak yang mereka lalui semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang sesekali terselip di antara daun-daun pohon besar. Ketika pabrik tua yang terbengkalai mulai terlihat di kejauhan, Juna menghentikan langkahnya. Ia menatap bangunan itu dengan tatapan penuh rasa waspada. Doh, kamu beneran ngajak mancing di sini? Iya, di sungai belakang pabrik ini katanya kalau malam hari banyak ikan gede di sana. Katanya siapa? Potong Arlingga, matanya memandang tajam ke arah Rido. Rido tertawa kecil meski nada gugupnya jelas terasa. Ya, kata orang-orang lah, tapi mereka nggak pernah dimancing di situ. Sungai belakang pabrik ini kan sering disebut-sebut angker. Kamu yakin ingin mancing di sana? Rido menggaruk kepala mencoba menyembunyikan kegugupannya. Makanya aku ngajak kalian, kalau aku sendirian aku juga nggak berani. Pantesan kamu ngajak aku mancing dadakan. Hehehe, kalian kan lebih pengalaman kalau urusan begituan. Kalau aku sendiri, jangankan ikan, dengar suara air aja udah lari duluan. Kalau kamu takut bilang dari awal, tapi ya udahlah. Kita udah sampai sejauh ini juga. Insya Allah nggak akan ada yang musik. Rido mengangguk cepat, wajahnya sedikit lega. Juna hanya menggelengkan pelan sambil berjalan lebih dulu, mendekati tepi sungai yang mulai terlihat di balik rimbunan. Mereka segera mengambil posisi di tepi sungai dengan jarak sekitar 1 meter satu sama lain. Arlingga memilih tempat yang agak teduh di bawah pohon, sementara Rido mengambil posisi paling ujung. Juna berada di tengah memasang umpan dengan canggung. Lingga, ini gimana pasangnya? Arlingga menghela nafas sambil terkekeh. Itu terbalik, kalau begini umpannya malah kabur duluan. Tidak lama setelah semuanya siap, Arlingga melemparkan kailnya ke sungai. Umpannya langsung dimakan. Kailnya bergerak liar, membuatnya segera menarik joran dengan hati-hati. Dapat! Serunya sambil menarik dengan hati-hati. Ikan besar dengan sisik mengkilap melompat dari air. Bandeng. Kamu pakai amalan apa, Lingga? Baru 5 menit langsung dapat. Kamu cuma perlu amalan berupa kesabaran, Jun. Melihat hasil tangkapan itu, semangat Juna dan Rido pun meningkat. Mereka kembali memancing dengan antusias. Hingga 1 jam berlalu. Malam semakin larut, tapi kesunyian mereka tiba-tiba pecah oleh teriakan Rido. Setan banyu! Ia berlari ke arah Arlingga dan Juna. Wajahnya pucat, matanya melebar penuh ketakutan. Apa? Di mana? Rido menunjuk ke arah tempatnya tadi, memandang ke arah itu, dan memang ada sosok yang berjalan tertatih di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya terjuntai acak-acakan. Arlingga dan Juna saling tatap. Mereka yang terbiasa menghadapi hal gaib tidak merasakan perasaan ganjil dari sosok itu. Itu manusia, bukan setan. Tapi kenapa dia di sini malam-malam begini? Saat mereka mendekat, suara lirih terdengar dari sosok itu. Tolong. Suara itu terdengar lemah dan terputus-putus. Rido semakin ketakutan dan bersembunyi di belakang Juna dan Arlingga. Rido, tenang, itu orang butuh bantuan. Sosok itu ternyata seorang anak perempuan, tubuhnya lemah, kedinginan dan gemetar hebat. Arlingga segera melepas jaket dan memakaikan jaket itu kepadanya. Sementara Juna mencoba menenangkan Rido yang masih terlihat takut. Siapa kamu? Kenapa bisa ada di sini? Tolong. Anak itu hanya mengucapkan kata yang sama sebelum akhirnya dia tidak sadarkan diri. Arlingga menggendong anak itu ke tepi sungai untuk memeriksa keadaannya. Kulit tangan dan kaki anak itu sudah mengkerut, tanda kalau dirinya sudah cukup lama berada di sungai. Buat perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Juna dan Rido segera membuat perapian kecil dari ranting-rantingnya ia kumpulkan untuk menghangatkan tubuh anak itu.
Tapi keadaannya tidak membaik, wajahnya pucat, nafasnya pelan. Dia nggak bisa lama-lama di sini. Kita bawa ke rumahku. Saat ingin menggendong anak itu, sebuah buku basah jatuh dari kainnya melilit tubuhnya. Arlingga mengambilnya. Buku itu penuh noda air, tintanya luntur, tapi beberapa tulisan di halaman pertama masih bisa dibaca. Tolong anak saya. Tolong biarkan dia hidup. Dia ingin dijadikan tumbal oleh pemuja Dewi. Arlingga terdiam, terbelalak membaca tulisan itu. Nama pemuja Dewi langsung mengingatkannya pada sesuatu yang ia tahu. Lingga, cepat! Suara Juna membuyarkan lamunannya yang menepuk bahu Arlingga, mengingatkan bahwa anak itu perlu segera dibawa. Tanpa membuang waktu, mereka menggendong anak itu dan berjalan menuju rumah Arlingga yang terdekat. Dalam hati Arlingga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini dan bagaimana ia bisa terlibat dengan sekte yang ia kenal. Sesampainya di rumah, Arlingga segera mengetuk pintu. Suaranya bergema di malam yang dingin, membangunkan ibunya yang tengah terlelap. Pintu terbuka perlahan, menampilkan wajah ibu Arlingga yang kebingungan. Lingga, malam-malam begini kok ribut? Kamu bawa siapa itu? Tanyanya sambil menatap anak perempuan yang ada dalam pelukan Arlingga. Tubuh anak itu masih basah kuyup. Wajahnya pucat dan nafasnya terdengar pelan. Bu, anak ini kami temukan di tepi sungai. Dia kedinginan dan keadaannya lemah. Tolong bantu ganti baju dulu ya. Ibu Arlingga terkejut, tapi ia tidak banyak bertanya. Dengan sigap ia membawa anak itu masuk ke dalam. Baringkan di ruang tamu biar ibu yang tangani. Arlingga mengangguk membaringkan anak itu di ruang tamu yang beralaskan karpet. Ia kembali ke teras di mana Juna dan Rido sedang menunggu. Rido, kita mancingnya lanjut lain hari saja ya. Sepertinya ini urusan serius. Ya udah, aku pulang aja ya. Maaf ya, Do. Rido menepuk bahu Arlingga, memberi isyarat kalau itu bukan jadi masalah. Dirinya segera beranjak untuk pulang ke rumah. Suara gaduh di teras membangunkan si Mbak Arlingga dari tidur malamnya. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, mendengar jelas percakapan yang terdengar samar dari balik dinding kayu kamar depan. Si mbahnya melangkah keluar kamar menuju teras. Matanya meski sudah dimakan usia langsung tertuju pada Arlingga dan Juna yang duduk di bangku panjang. Lingga, Juna, ada apa malam-malam begini kok ramai sekali? Kami nemu sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang. Seseorang? Mbak Sena mengangkat alis, jelas kebingungan. Juna yang duduk dengan wajah serius mulai menjelaskan. Kami tadi mancing di sungai belakang pabrik tua. Di sana kami menemukan seorang anak perempuan. Tubuhnya basah kuyup, kedinginan dan lemah. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bilang tolong beberapa kali lalu pingsan. Mbak Sena menghela nafas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan keriput. Lalu sekarang di mana anak itu? Di dalam, sama ibu lagi ganti baju dan dihangatkan. Mbak Sena duduk di bangku panjang, mengarahkan tatapan tajamnya pada sebuah buku basah yang berada di meja kayu teras itu. Lalu buku apa itu? Arlingga dan Juna saling tatap sejenak, lalu menyodorkan buku tersebut pada Mbak Seno. Buku ini kami temukan terikat kain di perut anak itu, Mbah. Dan mungkin ada hubungannya dengan sebuah sekte yang tidak asing bagi kita. Mbak Seno mengerenyit dan menerima buku itu dengan kedua tangan. Sampulnya sudah rusak, tintanya sebagian besar luntur terkena air. Tapi ia membukanya perlahan. Halaman pertama masih cukup jelas untuk dibaca. Ia memicingkan mata membaca tulisan yang terbaca samar. Tolong anak saya, tolong biarkan dia hidup. Dia ingin dijadikan tumbal oleh pemuja Dewi. Mbak Sena membaca kalimat itu dengan suara pelan, hampir seperti bergumam. Ekspresi wajahnya berubah saat membalik halaman berikutnya. Dengan hati-hati ia membaca tulisan-tulisan lain yang tertulis di sana. Arlingga dan Juna memperhatikan dengan seksama. Mereka tidak berani mengganggu meski rasa penasaran terus menggantung di benak mereka. Mbak Sena membaca hingga 3 lembar lalu mendongak perlahan, wajahnya penuh keterkejutan. Ini adalah catatan tentang sekte Lawean dan sebuah perjanjian.